Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Widyastuti, NIM Channel B018010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Public Relation dalam praktek. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Menerbitkan majalah organisasi. Majalah organisasi atau house magazine, house organ, company publication merupakan sarana yang penting dalam kegiatan public relation dalam rangka memelihara dan membina hubungan yang harmonis antara pimpinan organisasi dengan publik intern maupun dengan publik ekstern. Berdasarkan publik yang dituju, majalah organisasi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada majalah intern atau internal magazine, yaitu diterbitkan untuk keperluan publik di dalam organisasi, terutama untuk para karyawan yang sehari-harinya bekerja dalam lingkungan organisasi. Yang kedua ada majalah ekstern atau external magazine, yaitu diterbitkan oleh perusahaan besar dalam bentuk yang indah dan dari kertas yang paling baik, penuh dengan artikel yang dihiasi gambar-gambar bagus. Yang ketiga ada majalah ekstern intern atau external internal magazine, yaitu majalah dapat memuat artikel-artikel tulisan karyawannya sendiri, gambar, atau foto tentang kegiatan para karyawannya. Perencanaan majalah. Beberapa hal yang perlu menjadi pemikiran seseorang pro, yaitu yang pertama, menentukan jenis majalah. Yang kedua, menentukan pemimpin redaksi. Yang ketiga, menentukan staf redaksi. Yang keempat, biaya. Yang kelima, kertas. Dan yang keenam, percetakan. Selanjutnya, ada 3 macam penerbitan. Yang pertama adalah bentuk majalah dengan kertas look. Yang kedua, dalam gaya surat kabar atau newspaper style. Yang ketiga, dalam jenis buletin atau sehelai atau beberapa helai kertas pensil. Untuk menyelenggarakan majalah intern yang sederhana, dapat dilakukan oleh pro sendiri. Tetapi untuk menerbitkan majalah ekstern atau majalah ekstern intern yang bagus dan representatif, perlu dipikirkan untuk menentukan pemimpin redaksi yang benar-benar bisa menyelenggarakannya. Dalam menyusun staf redaksi, dapat mengambil orang dan staf public relation yang ada atau dari bagian lain dalam lingkungan organisasi. Bersama anggota staf redaksi, kemudian dilakukan pembagian tugas, mengatur sumber berita, informasi, artikel, gambar, foto, dan lain sebagainya. Isi majalah. Majalah umum atau general magazine maupun majalah khusus atau spesialis magazine seperti majalah organisasi yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberikan penerapan, memberikan pendidikan, dan memberikan hiburan. Isi dari majalah untuk memenuhi fungsinya, seperti disebutkan yang di atas, dapat diperoleh dari perkawinan, kematian, kelahiran, olahraga, darna wisata, serta peristiwa yang bersifat human interest. Selanjutnya ada display dan promotion. Display berasal dari kata Latin, yaitu dis, yang berarti terpisah, dan inker yang berarti melipat. Ini menunjukkan pengertian membuka lipatan untuk melihat. Promotion juga berasal dari perkataan Latin, yaitu pro, yang berarti maju, dan mover yang berarti bergerak. Ini menunjukkan pengertian hidup. Jadi makna display dan promotion adalah membuat sesuatu tampak terbuka dan membuat hidup senantiasa. Tujuan utama dari display dan promotion ialah meningkatkan produksi dan perdagangan. Dalam kegiatan pameran display dan promotion adalah kegiatan komunikasi dalam bentuk penyajian yang bersifat visual. Hanya saja tarafnya ditingkatkan, dari keadaan diam menjadi hidup. Maksud dari hidup di sini yaitu cara penyajian produknya yang awalnya tidak menarik menjadi lebih menarik. Rilis yang dikirimkan pro ke media massa besar sekali kemungkinan akan disiarkan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung nilai besar atau news value. Yang kedua, faktanya termasa atau timely. Yang ketiga, disusun secara piramida terbalik atau inverted pyramid. Yang keempat, mengandung rumus 5W1H. Dan yang kelima, disusun dengan kata-kata yang umum. Keuntungan dari periklanan adalah bisa menentukan waktu penyebaran dengan cepat menurut rencana, jenis mediumnya, entah itu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya itu dapat ditentukan. Besarnya ruangan atau waktu yang pasti dapat direncanakan. Kopinya dapat terkontrol, ukuran dan posisi dari kopi dapat ditentukan sebelumnya. Perencanaan dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Dalam tahap ini ditentukan media mana yang akan dipergunakan,
berapa kali penyiarannya, berapa besar ukurannya, atau berapa lama radio atau televisi yang sesuai dengan biaya yang tersedia. Apabila memasang iklan pada media cetak, seperti surat kabar atau majalah, dalam ilustrasinya mencantumkan gambar kemasan barang yang akan diiklankan. Ini akan membuat mudah dikenal oleh publik jika mencari di toko. Lebih bagus lagi bila gambar tersebut berwarna sama dengan kemasannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.